sun wakes me up, no alarm inside, no rush, no fuss, just the morning light. Kalau kamu berhenti kerja hari ini, kira-kira uang yang kamu punya sekarang bisa untuk bertahan berapa lama? Sebagian besar orang belum pernah benar-benar menghitung ini. Itulah kenapa kebanyakan orang merasa aman, padahal sebenarnya belum tentu. Halo, saya Endang Prastiwi. Dengan latar belakang saya sebagai IT dan HR, saya terbiasa untuk melihat masalah secara terstruktur. Dan di channel ini, kita akan melihat uang dengan cara yang sama. Bukan untuk sekedar menumpuk kekayaan, melainkan bagaimana kita membangun kehidupan finansial yang lebih tenang dan masuk akal. Aku pernah berada di satu titik di mana aku kerja terus, capek, burnout, dan mulai kepikiran kalau aku berhenti kerja, gimana ya? Tapi saat itu aku sadar bahwa aku nggak pernah benar-benar punya angkanya. Meskipun aku udah punya tabungan, sudah punya investasi, dan punya penghasilan, tapi aku nggak tahu berapa angka yang aman buat aku bisa pensiun. Jadi aku kerja terus tanpa tahu arah dan tujuannya. Tapi ternyata setelah aku tahu langkah pertama itu gampang aja. Kita hitung aja dulu berapa biaya hidup cukup kita sebulannya. Misalnya, biaya hidup kita 10 juta. Berarti 1 tahun itu tinggal kali 12, 120 juta. Kita nggak perlu bikin angkanya ideal dulu. Cukup berdasarkan pengeluaran real kita yang ada sekarang. Nah, ini yang sebenarnya bikin aku pusing dan kaget. Ternyata 10 juta kita sekarang itu 20 tahun ke depan angka-angkanya nggak akan sama karena ada inflasi ya. Jadi inflasi kita itu sekitar 3 sampai 4% per tahun. Nah, dengan adanya inflasi ini, dalam 20 tahun, uang kita yang ada 10 juta itu lama-lama nilainya akan menurun. Atau kalau kita tetap dengan standar gaya hidup yang sama, maka 10 juta itu 20 tahun yang akan datang akan sama dengan 20 juta. Rumus mudahnya begini, kamu bisa pakai yang namanya aturan 72. Jadi kalau inflasinya adalah 3,5% atau 4%, kamu tinggal bagikan 72 dibagi 4%, yaitu misalnya 20 tahun. Nah, berarti dalam 20 tahun ke depan, uang kamu itu akan turun setengahnya. Nah, kalau kita mau tetap dengan gaya hidup yang sama, maka kita harus punya instead of 10 juta, 20 juta. Kalau kamu sudah tahu biaya hidup masa depan kamu 20 juta, berarti setahunnya 240 juta. Ini angka penting. Sekarang kita pakai pendekatan sederhana. Kita pakai 4% rule. Artinya, kalau kamu butuh 240 juta per tahun, maka dana yang kamu butuhkan itu sekitar 240 juta dibagi 4%, yaitu 6 miliar. Di sini biasanya orang merasa kaget. Wah, besar banget ya. Dan itu normal, karena kita baru ngelihat angkanya. Nah, di titik ini biasanya orang langsung berpikir, wah berarti aku harus kerja lebih banyak ya. Tapi masalahnya bukan cuma di angka, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita untuk bisa lebih bernilai. Kalau disederhanakan, berapa banyaknya uang yang bisa kita kumpulkan, itu akan sama dengan banyaknya problem yang bisa kita selesaikan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas dalam problem solving power. Kalau kita hanya mengandalkan uang, pastinya timeline-nya akan sangat panjang. Tapi beda halnya ketika kita sudah bisa meningkatkan skill kita, cara berpikir kita, dan cara kita menyelesaikan masalah, maka timeline-nya akan berubah drastis.
Sekarang coba lakukan ini ya. Tulis biaya hidup bulanan kamu, kalikan 12, asumsikan naik 2 kali dalam 20 tahun. Lalu bagi hasilnya dengan 4%. Nah, itu adalah estimasi dana pensiun kamu. Teman-teman, kita tidak sedang mengejar angka, tapi kita membangun sebuah sistem, di mana ketika sistem itu sudah terbangun, maka rasa aman dan nyaman nantinya akan ikut datang. Sampai ketemu di video selanjutnya.